Halo Sobat Film semuanya, apa kabar? Seperti biasa saya doakan semoga sobat semua masih dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Film kali ini adalah adaptasi dari kisah nyata seorang pahlawan yang sudah sangat familiar di telinga kita, yakni Laksamana Yi Sun-shin, menceritakan tentang perjuangan beliau dalam mengalahkan dan mengusir armada laut Kekaisaran Jepang di kala itu. Lalu bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film The Admiral Roaring Currents. Film ini dibuka dengan cerita seorang Laksamana yang saat itu difitnah oleh rajanya sendiri. Dia bernama Yi Sun-shin. Hingga atas kejadian itu, dia harus disiksa dan ditahan atas tuduhan pengintaian. Beberapa waktu kemudian, Shin beralih ke pelabuhan Jindo, di mana Yi Sun-shin telah dibebaskan dan ditugaskan kembali. Hal itu dilakukan setelah armada Jepang dikabarkan akan melakukan invasi dan menyerang ibu kota. Terlihat beliau sedang melakukan rapat dengan 12 perwira bersama para komandannya, walaupun salah satu perwiranya yang bernama Baisul menyarankan untuk mundur dan lebih mengikuti perintah rajanya, dikarenakan nyalinya yang ciut dan tak yakin akan menang dalam pertempuran yang akan berlangsung. 총알을 아끼지 마시오, 총알을! 이 싸움의 승산이시오! 어디 젊은 장수들한테 한번 드러나 봅시다. 통제공께 말씀이 지나치시오. 너! 내가 니놈 직속... Sementara itu di pelabuhan Uhran, Korea yang saat ini menjadi markas Angkatan Laut Jepang, saat itu Jenderal Pertahanan mereka yang bernama Todo terlihat sedang menunggu seseorang yang dikirim Menteri Hideyoshi untuknya. Orang itu bernama Kuroshima, yang khusus dikirim Menteri Hideyoshi demi bisa menghadapi dan mengalahkan armada Yi Sun-shin. Walaupun saat itu terjadi ketegangan antara Kuroshima bersama seorang Laksamana senior bernama Wakishaka Yasuharu, karena dia berpikir bahwa Kuroshima terlalu menyepelekan Laksamana Yi Sun-shin. Shin kembali berpindah ke pelabuhan Jindo. Terlihat Yi Sun-shin sedang membaca surat dari rajanya. Dalam surat tersebut, Yi Sun-shin diperintahkan untuk membubarkan armadanya dan bergabung dengan armada lainnya. Namun Yi Sun-shin menolak untuk mengikuti perintah rajanya tersebut, dan dia tetap bersikukuh untuk membentuk kesatuan demi mempertahankan pelabuhan Jindo bersama pasukannya. Walaupun faktanya, beliau terlihat sedang mengalami sakit yang sangat parah. Di hari itu pula, beliau memberikan tugas kepada salah satu anak buahnya untuk mengirim pesan kepada seseorang bernama Junsa. Dia adalah mata-mata Yi Sun-shin yang saat ini berbaur bersama pihak Jepang demi bisa memberikan informasi penting untuknya. Pada malam harinya, salah satu perwira Yi Sun-shin mendatangi Jenderal Kwon Yul. Beliau adalah salah satu jenderal yang saat ini menjadi andalan Raja Kim. Kedatangannya saat itu adalah untuk meminta bantuan agar ditambahkan senjata beserta kapal laut. Karena seperti yang sudah kita ketahui, bahwa armada pasukan Yi Sun-shin sangatlah kekurangan senjata juga kapal perang, yang hanya mempunyai 12 kapal dalam armadanya. Namun sang jenderal malah menolaknya mentah-mentah, dan menyuruh armada mereka untuk mundur dan bergabung dengan armada lainnya. Keesokan harinya, Yi Sun-shin dan para anak buahnya tersebut dikagetkan dengan sebuah kapal yang berisi potongan tubuh manusia. Mayat-mayat itu adalah mayat Kapten Bai Hong-suk bersama dengan mayat anak buahnya. Mereka semua dulunya adalah tahanan Jepang yang sengaja dibunuh untuk menciptakan teror dan menghancurkan mental pasukannya. Di tempat lain dikonfirmasi bahwa yang mengirim potongan mayat tersebut adalah Kuroshima. Ternyata dia memiliki dendam kesumat terhadap Yi Sun-shin, dikarenakan saat pertempuran dulu, saudaranya yang bernama Michiyuki gugur di tangannya. Di saat yang sama, tahanan yang bernama Janggu berhasil meloloskan diri dari tawanan Jepang. Dia pun langsung bercerita dengan keadaan menangis bahwa teman-temannya yang lain sudah mati. Dalam keadaan ketakutan,
dia seakan memohon kepada Yi Sun-shin untuk mundur dari perang ini, dan tanpa diduga, Yi Sun-shin langsung menebas kepalanya. 오늘 제 손으로 그들의 수국들을 묶어왔습니다요. 할 말 다 했느냐? Di depan semua pasukannya, beliau berbicara dengan sangat lantang, menyatakan bahwa peraturan militer haruslah tegas, juga memberikan sebuah keyakinan pada para prajurit untuk tidak menjadi pengecut dan harus berani mati. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mengobarkan semangat perjuangan para prajuritnya. Setelah itu, Yi Sun-shin bersama penasehat dan perwiranya berencana untuk memasuki sebuah selat bernama Selat Myeongyang dalam waktu 2 hari, karena dalam kurun waktu tersebut akan ada gelombang pasang dengan pusaran air yang besar. Yi Sun-shin memiliki sebuah rencana bahwa armadanya akan memanfaatkan arus serta gelombang pasang selat tersebut untuk menghadapi armada Jepang, dan inilah momen yang sangat tepat untuk dimanfaatkan. Pada malam harinya, saat Yi Sun-shin sedang tertidur lelap, seketika dia terbangun dan tiba-tiba ada sekelompok penyusup yang mencoba membunuhnya, namun dengan sigap digagalkan oleh anaknya yang bernama Yi-hu. Sementara itu, keadaan di luar sedang terjadi kebakaran. Kapal andalan yang disebut dengan kapal kura-kura atau Gubokseon terbakar hebat. Ternyata pelakunya adalah Baesul, salah satu perwira yang selalu berbeda pendapat dengan Yi Sun-shin. Kemudian Baesul langsung kabur untuk melarikan diri. Dari sini kita mendapatkan sebuah fakta, bahwa rencana pembunuhan tadi adalah gagasannya, hingga seorang komandan membidik panah padanya, dan dia mati di atas perahunya. Keesokan harinya, Shin berpindah saat anak buah Yi Sun-shin yang tempo hari disuruh menyusup ke markas tentara Jepang untuk memberikan pesan penting kepada Junsa. Dengan cerdiknya, dia berhasil lolos dan langsung ikut bergabung dalam rombongan tahanan lainnya. Saat itu pula dia berhasil menemui Junsa dan langsung memberikan pesan tersebut kepadanya. 確か最後の亀甲戦であったな。灰の山と化していたとのことでございます。イ春心の亀甲戦が終えたとのことでございます。 Tak butuh waktu lama, saat itu Yi-hu langsung memberitahukan surat balasan itu kepada Yi Sun-shin bahwa Junsa telah membalas pesan tersebut dan menginformasikan bahwa Jepang akan menyerang besok pagi dengan kekuatan 330 kapal perang. Lalu dengan cerdiknya, Yi Sun-shin bergegas menuju pelabuhan Haenam karena dia menyadari bahwa armada Jepang akan menyerangnya dari belakang. Pada malam harinya, terlihat pasukan Jepang sedang mempersiapkan diri untuk penyerangan esok hari. Sementara di tempat lain, perwira dan komandan Yi Sun-shin terlihat sedang dalam situasi kacau dan frustasi, karena mereka meyakini bahwa mustahil untuk mengalahkan armada Jepang, terlebih saat itu mereka tak memiliki kapal kura-kura akibat sabotase tempo hari. 내가 설득해버리다. 설득이 안 되면 자이전 경남 대각계 통과를 넣을 수도 없는 일이고. 내 방책이라는 게 대체 무엇이오? Kemudian mereka pun menemui Yi Sun-shin dan memohon agar membatalkan pertempuran ini, karena mereka lebih baik mati di pedangnya daripada harus mati di tangan Jepang. Yi Sun-shin pun mulai mengalah dan menuruti permohonan tersebut. Lantas dia membakar markasnya, dengan tujuan agar seluruh warga dan prajuritnya tetap mengikutinya dan berjuang bersamanya. 김돌선과 황보만은 가져왔는가? 묻지 않고 뭐하느냐? 예, 장군! 뭐하라! 예! 뭐하냐고! 불을 놓아라! 똑똑히 봐라! 죽음을 피할 수 없다. 나는 바다에서 죽고자 이곳을 불태운다. Kemudian Yi Sun-shin dan seluruh prajuritnya pergi menuju pelabuhan Haenam. Sebagian warga yang tak ikut berperang diungsikan di sana, sementara prajurit sisanya dibagi ke dalam 12 kapal. Lalu di sana terlihat Junsa yang sudah kembali ke pihak mereka dan ikut bergabung untuk perang tersebut.
dan akhirnya mereka pun menuju ke medan pertempuran. 분장하라! 분장하라! Sampai tibalah mereka di Selat Myeongyang, Yi Sun-shin pun memberi komando untuk membentuk formasi siap berperang. Sementara di balik kabut, terlihat sejumlah besar armada Jepang yang sudah mulai mendekat. Saat melihat hal tersebut, seluruh armada kapal Yi Sun-shin malah mundur seakan hendak melarikan diri dan hanya menyisakan satu kapal utama yang ditumpangi oleh Yi Sun-shin. Dengan keadaan demikian, Yi Sun-shin tetap tak gentar untuk melawan armada musuh. 대장선이 왜 맨 앞에 있냐고! Sampai pada akhirnya di pihak Jepang, Kuroshima memerintahkan armada batalion pertama untuk maju menyerang. Kemudian Yi Sun-shin memberikan komando memasang posisi menyamping, menghadap ke arah musuh agar memudahkan pasukan penembak meriam. Pertempuran jarak jauh pertama dilakukan dengan saling menembak, hingga saat kapal-kapal musuh mulai berdekatan dan menabrak satu sama lain akibat arus yang kuat. Di momen itulah kapal Yi Sun-shin mulai menghabisi musuh dengan meriamnya, hingga pada akhirnya batalion pertama hancur tak tersisa. Dengan perasaan geram, Kuroshima mengerahkan batalion kedua untuk menggempur armada Yi Sun-shin dengan armada yang lebih banyak, serta menyerangnya dengan jarak dekat. Pertarungan keduanya pun tak dapat terelakkan, di mana Yi Sun-shin kewalahan menghadapi pasukan musuh yang sangat banyak dan juga terus-menerus mengepungnya, sementara kapal-kapal lain tak memberikan bantuan, walaupun bendera panggilan sudah dikibarkan. Tapi mereka hanya diam ketakutan dan menonton dari kejauhan. Dalam keadaan darurat tersebut, dengan kejeniusannya, Yi Sun-shin memberikan komando agar meriam kapal tersebut dibawa ke bawah dan menembak kapal musuh dari ruang pendayung. Dan tibalah saatnya batalion ketiga Jepang maju untuk menyerang. Mereka dipimpin langsung oleh Kuroshima. Dengan kecepatan penuh, armada kapal mereka langsung menabrak kapal yang ditumpangi Yi Sun-shin. Pertempuran sengit pun terjadi. Sementara itu Kuroshima berhasil menaiki kapal Yi Sun-shin. Saat itu pula, Kuroshima dipanah habis-habisan oleh pasukannya, sehingga menjadikannya lemah tak berdaya. Dan dengan mudahnya, Yi Sun-shin langsung menebas kepala Kuroshima. Saat mengetahui mayat Kuroshima telah digantung di atas kapal, 11 armada kapal Yi Sun-shin pun berbalik bersatu kembali menuju kapal Yi Sun-shin dan membuat formasi penyerangan.
Hingga armada terakhir pasukan Jepang yang dipimpin langsung oleh Laksamana Wagisaka memutuskan untuk maju menyerang. Walaupun mereka menyadari posisinya saat ini akan mengakibatkan tabrakan hebat. Dan ternyata semua baru tersadar bahwa kapal utama milik Kizunsin itu merupakan kapal kura-kura atau kapal Gubokseon, karena diketahui fungsi utama kapal kura-kura yang sangat kuat ini adalah untuk mendobrak jantung pertahanan musuh, sehingga membuat musuh kalang kabut karena tak tahan menghadapi kapal yang kokoh itu. Peperangan pun terus terjadi, sampai tersisa sedikit kapal di kubu Jepang. Lalu Jenderal Todo bersama armada yang tersisa memutuskan untuk mundur. Karena sudah pasti jika dilanjutkan, maka armada Jepang akan kalah total. Dan dengan ini pula, film pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat film semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.